anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sudah 3 hari, murid SD Negeri 05 Sungai Limau, Padang Pariaman, belajar di teras sekolah. Sembunyi di dalam semak-semak, seorang pelaku pencurian telepon genggam di Padang diringkus polisi. Ratusan orang tua murid menerima dana program Indonesia Pintar melalui jalur anggota DPR RI. Sudah 3 hari lamanya, ratusan murid sekolah dasar Negeri 05 Sungai Limau, Padang Pariaman, belajar di lantai teras sekolah. Pasalnya, ruang kelas mereka masih digembok oleh penjaga sekolah yang marah karena tidak lulus P3K. Sang penjaga berani melakukan hal itu karena lahan tempat sekolah itu dibangun milik keluarganya. Meski tak nyaman, para murid dan guru tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah memantau dari dekat murid-muridnya belajar. Penjaga sekolah yang menggembok ruang kelas juga tetap hadir di sekolah, tanpa ada perasaan kasihan sedikit pun melihat kondisi yang terjadi. Guru mengaku proses belajar mengajar tidak bisa berjalan efektif karena tidak adanya sarana untuk mengajar. Kalau mengajar seperti ini, kesulitan yang kami rasakan sebagai guru yaitu kurangnya media pembelajaran seperti papan tulis tidak ada, itu akan susah untuk menjelaskan kepada anak. Kalau cuman anak menulis saja, itu kurang menangkap materi pembelajaran pada anak. Kepala sekolah menegaskan, apapun yang terjadi, murid-murid harus tetap belajar, walaupun di teras. Hanya saja, dia berharap kondisi seperti ini dapat segera berakhir. Sebagai guru, bagaimana anak-anak ini harus belajar, walau bagaimanapun kondisinya. Untuk sementara yang diinginkan baru kan di teras sekolah. Jadi intinya anak-anak harus belajar. Saja mungkin, walaupun dengan kondisi yang serba terbatas. Ironisnya, 2 sekolah dasar negeri di Sungai Limau, yakni SD Negeri 05 dan SD Negeri 14, murid-muridnya belajar di teras karena ruang kelas digembok penjaga sekolah. Namun hingga saat ini, tidak terlihat pejabat Kabupaten Padang Pariaman yang datang ke sekolah dan mencari solusi terkait masalah yang terjadi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pengurus Kerapatan Adat Nagari Koto Selayan mendatangi SMA Negeri 5 Bukit Tinggi untuk menyerahkan data dan kartu keluarga anak kemenakan mereka yang belum mendapatkan kepastian pendidikan di sekolah itu. Data beserta kartu keluarga diserahkan langsung kepada kepala sekolah. Pangka Tuo Nagari Jorong Koto Selayan menerangkan, hingga saat ini terdata 16 anak kemenakan mereka yang belum diterima di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi yang berada di wilayah zonasi sekolah itu. Koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Bukit Tinggi telah dilakukan pihak KAN. Namun permasalahan yang ada belum mendapatkan titik terang. Nampaknya respon dari sekolah atau Cabdin seolah-olah tidak menerima nampaknya apa kesepakatan kami dengan pihak ini Mamak dengan Jufri dulu. Sehingga ada aja alasan, ada aja kendala. Apa yang kami kemukakan. Sehingga kami kembali sekarang menguatkan, mengharapkan kepada pihak sekolah untuk dapat diterima anak-anak kami atau kemenak kami yang tinggal 16 orang ini. Salah seorang wali siswa yang anaknya belum diterima berharap KAN dapat memberikan solusi untuk kelanjutan pendidikan anaknya. Karena saat mendaftar ke SMA Negeri 5, anaknya tidak diterima dengan alasan nilai rendah. Sang ayah yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum ini mengantarkan berkas putri keduanya
langsung ke kantor KAN dengan harapan anaknya dapat bersekolah di SMA Negeri 5 yang hanya berjarak 1 kilometer dari rumah. Sekarang masih menunggu keputusan dari negara itu, dari negara. Posisi tinggal di mana, Bang? Di Sanjay. Di dekat SMA 5. Iya. Berapa jauh dari SMA 5 ke rumah? Kalau yang tinggal rumah sekitar kurang lebih 1 kilo. Nini Mama Jorong Koto Selayan berharap pihak sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumbar menanggapi polemik tersebut. Pasalnya, SMA Negeri 5 berada di atas tanah pusako tinggi yang diperuntukkan untuk pendidikan anak kemenakan, terutama yang berdomisili di sekitar sekolah. Pemerintah telah menerapkan 5 jalur penerimaan siswa baru dan berlaku di seluruh SMA dan SMK se-Sumatera Barat. 5 jalur itu adalah jalur afirmasi, jalur mutasi, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan jalur domisili. Setiap jalur mempunyai syarat dan ketentuan tersendiri. Khusus untuk jalur domisili, syaratnya bukan berdasar tempat tinggal, tapi berdasarkan nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 SMP atau MTS. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Empat calon mahasiswa Institut Pertanian Bogor asal Pariaman mengadukan nasibnya ke DPRD setempat. Mereka yang tamat tahun ini merasa dirugikan setelah mengikuti program Saga Saja atau Satu Keluarga Satu Sarjana yang merupakan program unggulan Wali Kota Yola Balat dan wakilnya Mulyadi. Awalnya, mereka cukup bangga diterima di kampus idaman mereka itu, tanpa harus mengeluarkan biaya, karena ditanggung oleh program pemerintah Kota Pariaman. Namun semua impian mereka menjadi sirna setelah mengetahui bahwa biaya uang pangkal sebanyak 50 juta rupiah per orang harus ditanggung secara mandiri. Informasi soal uang pangkal yang harus ditanggung sendiri oleh calon mahasiswa tidak pernah disampaikan kepada mereka saat mengajukan diri untuk mengikuti program Saga Saja. Kita merasa dirugikan gitu Pak, dari awal ini kenapa nggak bilang itu Pak. Lulus, beberapa harinya kita ini Pak, diberitahu tentang uang pangkal sebesar 50 juta tuh Pak. Siapa yang bayar? Katanya uang dana pemerintah tidak menyanggupi atau dananya kurang gitu Pak. Kepala Dinas Pendidikan membenarkan kalau keempatnya diterima lewat jalur biaya utusan daerah BUD. Hanya saja, karena pemerintah Kota Pariaman tidak memiliki anggaran untuk membayar uang pangkal yang totalnya mencapai 200 juta rupiah. Ironisnya lagi, dengan entengnya Kepala Dinas meminta keempat calon mahasiswa itu untuk mendaftar lagi melalui jalur yang ada saja, yaitu SNBP atau SNBT pada tahun depan. Karena ini adalah merupakan SOP dari IPB jalur BUD ini, maka pengurangan tersebut tidak bisa disetujui. Sehingga dari segi kemampuan keuangan daerah, anak kita yang lulus ini tidak bisa kita biayai. Tentu harapannya kepada anak kita ini supaya bisa mengulang lagi untuk tes seleksi akademik di tahun depan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD yang menerima calon mahasiswa ini menyatakan akan mempelajari terlebih dulu mekanisme program Saga Saja ini. Intinya ini kan anak-anak kita ini kan baru memasukkan surat ke kami, dan tentu secara prosedural kami menerima surat ini, dan tentunya kami akan coba mempelajari bagaimana prosedur yang dan mekanisme regulasi yang disiapkan oleh Pemko terkait Saga Saja ini Pak. Kasus ini menjadi bukti jika janji manis saat kampanye tak selalu terwujud dengan nyata. Diduga, program unggulan Wali Kota Pariaman ini tidak berdasarkan riset terlebih dulu dan terkesan asal bikin saja untuk menarik simpati masyarakat pada saat kampanye dulu. 4 tamatan SMA ini menjadi korbannya
yang mengalami kerugian dalam hal waktu, tenaga, dan pikiran. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Beginilah suasana di kantor Samsat Kota Solo. Kantor yang berada di daerah Layang, Kecamatan Tanjung Harapan itu terlihat ramai oleh warga yang hendak mengurus dan membayar pajak kendaraan mereka. Apalagi saat ini juga sedang dilaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di mana banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh para wajib pajak melalui program tersebut. Salah satunya yaitu bagi para wajib pajak yang telah menunggak pajak kendaraannya pada tahun-tahun sebelumnya, dibebaskan dari kewajiban. Warga hanya cukup membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan, tanpa dikenai biaya tunggakan atau denda pajak kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Warga mengaku sangat senang karena terbantu dengan adanya program ini, terutama untuk melaksanakan kewajiban mereka membayar pajak kendaraannya. Pasalnya, warga mengalami kesulitan ekonomi jika harus membayar pajak yang tertunggak pada tahun-tahun sebelumnya. 5 tahun, 10 tahun, 1 kita bayar. Iya, pajak semuanya. 4 buah, 1 lagi belum keluar. Menurut petugas kantor Samsat Kota Solo, sejak dimulainya program pemutihan pajak hingga saat ini, jumlah warga yang datang ke kantor Samsat Kota Solo telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebelum adanya program ini, jumlah warga yang datang hanya di kisaran 100 orang per hari. Namun saat program ini mulai dilaksanakan, jumlah warga yang datang ke kantor ini bisa mencapai 300 orang per harinya. Bahkan, petugas pun telah menambah jam layanan mereka, yang semula hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kini ditambah 1 jam hingga pukul 15 WIB. Tujuannya agar semua warga yang datang mengurus pajak mereka dapat terlayani secara maksimal. Petang lebih ya Bang. Disambut antusias oleh masyarakat kita. Jadi biasanya samsat kita tuh hariannya paling banter 100, sekarang lebih dari 200, bahkan hampir 300. Memang betul-betul ditunggu nampaknya program pemutihan pajak ini oleh masyarakat, Pak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlaku sejak tanggal 25 Juni hingga tanggal 31 Agustus 2025 mendatang. Kota Solo merupakan kota media yang kecil di Sumatera Barat yang mempunyai 2 kecamatan dan dihuni oleh sekitar 80.000 jiwa. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2023, di Kota Solo terdapat hampir 25.000 kendaraan bermotor. 18.000 diantaranya adalah sepeda motor. Garnadi melaporkan dari Kota Solo.